Manda beda banget loh hari ini lo tumben-tumbenan ya kayak ramah gitu kan ke bintang tamu ngomongnya tuh lihat tuh begini. Biasa lo judes banget Manda. Hari ini beda. Enak banget. Manis ya? Asem. Cobain dulu deh. Aja cobain yang ini. Lagi rame tau lagi ngebahas kodam. Ada artiannya atau kodam itu istilah dari bahasa Arab yang berarti pelayan atau pembantu merujuk pada entitas gaib, biasanya jin yang dianggap mendampingi dan melindungi seseorang memberikan bantuan supernatural atau terikat pada benda pusaka. Setiap orang ada kodamnya. Nah malah kata-katanya kalau misalnya nih kayak di sosmed aku pada nanya, Manda kodamnya mana? Kodamnya tuh Fajar. Kodamnya. Berarti lu sejenis jin dong? Kan kalau nanya Fajar kodamnya apa Manda? Lu gak ada buat jin? Tapi ada contoh-contoh kodam ya. Ada kodam rawa rontek. Kalau gitu aku tahu. Kalau aku Gondorwo Mulet soalnya kodamnya mulet gitu. Mau Apa mulet sih? adanya. Ya mau mulet. mulet. Iya. Tuyul mulet. Tapi Kodam rawa rontek itu tuh berarti penjaga atau pelayan gaib, rawa rontek yang merujuk pada ilmu kebal atau hidup abadi dalam legenda. Nah ini lu banget sih ini. Tapi ini nggak Nih tahu ini bener apa kekuatan nggak nih. gaib yang membantu seseorang untuk mendapatkan atau mempertahankan ilmu rontek, yaitu yang dapat dipercaya membuat tubuh yang terpotong-potong dapat menyatukan. Ih serem amat sih. Serem ah. Ini aja nih, ini ada yang bilang nih. Macam-macam nih kodam sekarang ya kan, bisa ngecek di sosial media juga. Terus ada katanya namanya aneh banget masa? Apa? Kura-kura sad boy. Beneran, ini dari artikel. Kura-kura sad boy, boy. Pura-pura apa kura-kura? Kura-kura. Pas sama dia. Pas ya. Ini kayak kodam memang. Kodam aku buaya putih. Lihat deh. Lihat. Aku dibeli sama Kamanda. Ini lucu banget ya. Sendal baru aku lihat dong. Kalau jalan buka. Lucu banget. Gak ada. Itu nggak ada. Kamanda beliin banyak banget tahu. Ada yang binatang-binatang gitu. Ya ada. Santai dong. Tapi ini lucu banget, makasih ya Manda. Gemes. Nah ini kodam aku nih. Kodam aku. Benar. Kodam buaya. Buaya ngondek. Hei. Seneng banget kayaknya. Sebentar. Wah, kodamnya datang nih, jangan-jangan. Paman. Wah, Aku lihat dulu ya. Wah, kembaran aku. Oh my God. Wow. alamak. Wah. Oh iya. Hei. Manda ya. Keterlaluan ya Manda ya. Bisa gak sih lain kali kalau undang tuh memang tamu-tamu itu yang ganteng. Sama-sama Indra, sama-sama. Osnya boleh diganti. Apa kabar? Kabar baik. Ya ampun makin... Gak usah elus. Bilangin Kenny ya. Kalau lagi hamil biar anaknya misalkan cowok ganteng. Ya kayak aku ya. Enggak! Indra Bruckman. Oh my God. Duduk. Jangan duduk di situ. Duduk. Saya duduknya di mana nih? Terserah Mas Indra aja. Di sini. Boleh, di sini boleh. Boleh. Oke, di Sini sini aja boleh deh. ya. Duduk di pelaminan juga boleh. Gak Halo apa-apa. security. Hah? Ciri-cirinya Kamu- tumbuh kiris. Kamu duduknya di luar ya. Gue udah tenang banget 2 minggu ini gak ada lu lagi. Fajar, jangan pergi. Fajar. Gak ada. Dah, ya udahlah, biarin aja. Apa kabar ya ampun. Baik, Lagi baik. sibuk apa sekarang? Ada ngurus brand baju muslim, Oh ada brand baju muslim. terus ada lagi beberapa kerjaan di luar dari itu. Tapi masih syuting masih? Kemarin agak malas-malasan, tapi kayaknya sekarang harus mulai syuting lagi. Dia datang lagi. Loh, lo dari mana? Dia tuh keluar di pasti sini. emang selalu begitu dia. Nah katanya emang benar punya kodam. Apa tadi? Itu. Perempuan. Perempuan cantik, Cantik. pakai baju warna pink. Baju warna pink. Terus Keluar habis itu dari diikat keran, rambutnya. diikat rambutnya. Iya. Ya kan? Dulu ya. Namanya adalah Jini Oh Jini. Masa nggak tahu sih Manda? Itu hits banget. Kayaknya mana belum lahir waktu itu. Aku tahun 99.
99. Itu hits tahun 97. Manda belum lahir. 99 itu lagi booming-boomingnya, berarti Manda masih oe-oe dia. Iya. Tapi nggak pantas dipanggil om, ini mah dipanggil kakak nih. Awet muda banget loh, ya ampun siapa sih tidak kenal. Kamu siapa ya? Kakakmu. Dia Tahu jadi aja lupa yang semua ya. mening-mening. Emang iyalah bener-bener daripada lu. Oh, tapi bentar deh, Manda beda banget loh hari ini loh, tumben-tumbenan ya kayak ramah gitu kan ke bintang tamu ngomongnya tuh lihat tuh begini. Biasa lo judes banget Manda. Hari ini beda. Biasa cuek banget ya. Oh, Ada. Kan, udah jatuh. Iya, saya kan di tamu ada Kak Indra Brookman gitu kan ya. Hai. Tapi emang ya, kalau ngomongin masalah awet muda nih, Indra Brookman dari dulu sampai sekarang tuh nggak berubah at all. Tetap kece. Rahasianya apa, Kak? Standar lah, basic ya, olahraga, makan, kayak gitu. Tapi gue percaya apa yang kita masukkan ke dalam tubuh, sama apa yang kita rasain, itu kan tentang kehidupan ini, itu akan keluar dengan sendirinya lewat badan kita yang lebih fit. Terus juga mungkin karena nggak terlalu banyak, kalau istilahnya tuh overthinking soal kehidupan. Pikiran-pikiran yang jelek yang juga berpengaruh kepada hidup ya. Dibawa santai aja, jadi semuanya juga akan keluar gitu loh dari badan kita kan. Terus kalau mau ninggin hidung itu Di Korea bisa, di Thailand boleh, kalau mau lebih ekstrim di Thailand. Sebentar ya, kamu mau ninggiin hidung sampai lantai 3, mau? Lihat nih, Sekarang lagi tren itu yang hidungnya cuma sebelah. Hah? Kok sebelah? Iya sebelah, hidungnya cuma Lubangnya satu cuma gitu. sebelah doang. Heeh, bikin kayak gitu tuh. Jangan percaya, jangan percaya. Kalau ini asli karena Indra Brookman ini, lihat dari namanya Brookman. Tuh, ada keturunan bulenya kan? ya ada keturunan apa sih Kak? Nenek itu Tasikmalaya, Sunda. Kakek itu Belanda. Oh kakek Belanda. Oh, orang tua? Orang tua berarti campuran. Oh campuran. Tapi lebih dominan Sundanya. Tapi lebih kelihatan bulenya malah ya. Ya mungkin karena pengaruh dokter juga kali. Kok dokter? Kok jadi dokter nih? Hah? Ada nih. Oh. Aku jadi pengen. Mau dong nomor dokternya. Tapi sebelum Kita itu, bagi-bagi ya. sebelum itu aku jadi penasaran sama Kak Indra apa aja sih yang biasa orang tuh gugeli kan? Nah. Pajar hilang. Makanya jangan di situ dong. Ya maaf. Itu salahnya Fajar. Ya maaf. ya pelan-pelan. Oke. Geli. Nih kita, nih ada emang mukanya Fajar di Betul. sini. Coba ya. Coba kita Ini lihat ya. Indra Brookman, kita tolong bantuin. Makan mulu kerjaan lu. Top search. Top search. Apa nih? Indra Brookman menikah. 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 Ya. Kenapa why? Kenapa lu? Kenapa kan emang wah. Sebenarnya tanya nama wartawan kenapa setiap kali ketemu sama gue, tanya itu mulu. Ya, Oh Kawin, pertanyaannya nikah gitu. berkutat ke situ ya kayak Berkutat. kapan nikah atau udah nikah atau belum. Iya, Itu kan giliran. sebenarnya masalah personal ya. benar. Giliran udah nikah kapan punya anak gitu ya. Giliran satu kapan nih kasih adek ya kan? Gak kelar-kelar ya kayaknya. Tapi ya memang bisa dimaklumin karena ya mungkin ya itulah kerjaan mereka kan. Tapi biar itu jadi nggak ganggu, akhirnya kemarin tuh gue bikin kayak lucu-lucuan aja. Ini yang pas live bukan sih? Pada saat live Nah, gitu, terus. pada saat live gitu. Gue lagi sama sahabat gue tuh si Nadia tuh. Waktu itu lagi Idul Adha deh gitu. Seperti biasa kalau pada saat live lagi seru-seruan ada aja yang distract gitu Iya. kan. Kapan nikah? Mana istrinya? Nih bini gua. Oh, Seret namanya. langsung viral man. Jadi waktu itu. rame. Jadi rame gitu. Belum, Pak. Belum Masih selesai bahas. ngomong dia. Cerita masih Tapi enggaknya. kalau misalkan aku boleh tanya nih seperti ke wartawan nanya, tapi pasti pastikan planning atau rencana ke depannya atau mungkin masih menemukan yang tepat atau ciri-ciri deh. Kalau kamu tanya aku pengen nikah apa enggak, pasti pengen nikah. Ya. Gitu. Tapi aku pengen nikah tuh sekali ya terus-terusan. Sekali untuk seumur hidup. Jadi nggak mau yang nikah cuman karena desakan dari orang luar. Sementara kita sendiri juga masih ngerasa belum menemukan yang tepat. Kalau cuman asal nikah, asal punya keturunan itu gampang.
Itu. Tapi bagaimana cara nanti udah menikah bisa menjadi imam yang baik, Amin. bisa menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab, Amin. bisa mendidik anak-anaknya dengan baik, itu yang paling susah. Amin. Karena mungkin gue itu punya saudara tuh perempuan. Hah? Dan gue nggak pengen kayak itu terjadi sama saudara-saudara gue. Iya sih, bener. Di mana mereka menikah dan mendapatkan pasangan yang akhirnya membuat mereka tidak happy. Iya, Gue kamu pengen menjadi bagian dari kehidupan seseorang dan itu membuat orang itu menjadi lebih indah gitu. Setuju. Cuma kemarin tuh yang gara-gara live itu kan rame tuh, viral banget. Ngaruh nggak ke sahabat dan hubungan kalian sebagai? Enggak, kalau dia mah kan udah ini ya. Udah sahabatan udah lama gitu. Jadi dia udah tahu jeleknya gua dah gitu. Kalau udah ngomong udah asal gitu kan. Tapi juga dia happy. Dia kan pemain sinetron juga. Dari tadinya 1 juta, 1 episode jadi 4 juta sekarang. Naik karena berita ya. Naik karena Tapi memang benar sih saat ini tuh memang hubungan-hubungan dalam jangankan hubungan suami istri, hubungannya lagi pacaran emang banyak banget jindasim kalau kata orang. bener. Iya. Ya, Lo sebelah lo banyak. tuh? Ya ini Kinto omong kalau yang ini. Tapi it's okay, nggak apa-apa. Jangan terlalu terburu-buru. Pasti kan pengen menikahnya untuk pertama dan terakhir. Amin. Iya. Jadi aku paling berdoain semoga nanti suatu-waktu mungkin bisa dapet yang pas. Yes. Amin. Yang bikin bahagia dan bisa seterus, bisa menjalani hidup berdua sampai akhirnya Tuhan yang menjemput. Ya, amin, 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 amin. Nah, berikutnya Man. Indah Brukman, benci Chairul Gunawan. Awan. Emang ada apa sama Kak Chairul? Kemarin Kak Chairul main kesini ya? Iya. Udah sih, jadi gini. Dulu waktu syuting Jin Oh Jin itu pas banget sama Jin dan Jun juga tayang. Jin dan Jun duluan itu. Jadi direkturnya ini suka iseng dia masuk itu. Jadi setiap kali gue melakukan kesalahan dialog, dia tuh selalu ngomong tuh gini, lu lama-lama gue ganti nih sama Mas Sahrul nih. Kalau cuma sekali 2 kali gak apa-apa, tapi kalau bertahun-tahun digituin kan gue jadi benci sama si Sahrulnya. Oh jadi cuma karena masalah itu. Cuma gara-gara itu aja sih. Oh berarti pas di saat itu nggak satu project bareng? Enggak, kita satu production house, cuman beda Judul ya? judul. Dua-duanya di RCTI dan dua-duanya hits banget sampai sekarang masih pada ingat loh. Bener-bener bagus. Tapi tolong kasih tahu sama Manda sekarang supaya nonton Jin Oh Jin biar dia tahu ya. Nonton ya Man, biar tahu ya. Yang jadi Jininya adalah Diana Pungki. Diana Pungki. Dena Pungki. Oh, sampai sekarang juga tuh masih, Si cantik, cantik dia. awet muda. Masih hubungan baik nggak dengan Kak Diana? Kemarin tahun lalu itu dia sempat ada ngechat supaya masuk ke produksiannya dia. Dia lagi terlibat produksi dengan sutradara yang kita yang sama dengan Jino Jini. Cuman karena waktu itu aku lagi kena hipertiroid dan lumayan agak parah. Kondisi mata juga lagi cekung banget gitu kan. Jadi aku nggak terlalu respon. Tapi kalau ada yang calling buat stripping lagi mau nggak nih? Kayaknya sekarang udah terlalu lama vakum ya. Jadi kita harus mulai sedikit masuk lagi ke dunia entertain. Perlahan-lahan ya. Tapi tetap aja pasti Kak Indra, masa kalau misalkan Kak Indra masuk ke sinetron mau masuk kemana gitu loh. Anak SMP bisa nggak? Itu semoga aku bisa punya PH, aku bisain beneran. Oh iya. Amin, kita doakan Manda punya PH Tapi besok. syutingnya sama aku. Iya bisa banget. Bisa jadi anak SMP yang nggak lulus 30 tahun. Iya kan, bisa kan? Bisa. Nggak naik-naik di situ aja. 9 PH. Iya, Apa? bisa. Udah punya 9 PH. Kamu? P. PH. Oh PHP, belakangnya ada P-nya. Jangan dong, jangan dilupain P belakangnya dong. Tapi Kak Indra mau nanya pas syuting itu berarti umur berapa? Aku sih waktu itu shoot. Enggak, gue gak nanya lo. Lu bilang Indra. Yang jelas dong. Beda. Masa gini loh, nama sama-sama Indra, muka sama-sama cakep kan bingung. Om, kamu diam Om. Om, Kak. Oh, kalau ke aku dia manggilnya Om, kesel Oh, iya, nggak? iya. Nah, kamu manggilnya Kak. Untung alhamdulillah ada lebih tua ya. Kalau nggak main panggil Om. It's okay, it's okay. Itu SMA kelas 2. Jadi pulang sekolah langsung ke lokasi syuting dari Blok M ke waktu itu di daerah apa ya? Pantai Mutiara tuh di mana ya? Oh, di deket Ancol situ. Ancol. Nah, di situ. Pasir Putih ya. Jadi tiap kali tuh pasti gitu pulang sekolah ditungguin sama krunya, diteriakin. Oh gara-gara Indra nih nungguin dulu sekolah nih, kita telat nih. Padahal kan emang perjanjian juga begitu, lu tahu gue anak SMA gitu. gitu. Waktu itu berarti syutingnya masih SMA ya. Dan itu sinetron pertama bukan? Sinetron yang pertama. Oh sinetron pertama dan langsung booming
Wah Manda kalau lihat ya, sekarang aja kan udah kesengsem banget nih. Ngelihat waktu ikutan jadi model cover boy waktu itu, buh. Ini dia VT-nya. Oh gak ada. Ay. Dan semua hal bisa lo, ini dia. Aku mau lihat Pak. Mau lihat, aduh gini. Ambilin. Tunjukin deh. Aneka ada kan? Aneka. Nih ya, Aneka Yes, Indra Bruggman. Emang ada ya? Ada lah pasti. Waktu itu juara berapa sih? Nggak juara, yang juara itu Primus, Didi Riyadi, siapa lagi ya waktu itu ya? Oh nggak perlu harus juara, yang penting kan juara di hati aku. Iya. Nggak apa-apa. Kan ini ceritanya adek. Aduh ya ampun, aku lahirnya telat. Coba lihat baik-baik ya. Nih, begini bentukannya dia. Gak ada berubah loh sama Gak sekali loh. berubah sama sekali, lihat. Ini Manda kayaknya belum dibikin pada saat itu. Belum dibikin. Gak ada pelabuhan ya, perubahan ya dari dulu ya. Tapi rambutnya sama kayak Fajar Setboy ya. Wih, Fajar. Jar, sini Jar. Lihatin rambut itu tuh Jar. Jar, Ini, Jar. coba Jar kita bandingin langsung sama Mas Indra Bruggman pada saat itu tuh. Ini tahun berapa ya? Itu tahun 95. 90. Coba rambutnya dimiringin. Rambut lo ada dimiringin. di- Itu kan awalnya Fajar. Bentar. Sini. Oh, sama Indra apa sama Kamanda? Amanda. Emang gitu ya. Itu tanda sayang. Fajar tahan dong. Kamu mau kayak Indra Bruggman nggak cakep nih. Jatuh bukan Fajar lagi ya. Jadi maghrib. Lihat sekarang. Tuh. Rambutnya. Wih, sama banget guys. Oh my god. Wah. Oh. Ih. Tuh, lihat tuh. Udah gue enek lihat tuh sumpah. Tatapannya juga sama. Nah gitu dong, agak serem. Udah lanjut, udah balikin lagi rambutnya. Aduh, gak enak lagi. Ya. Tapi keren banget sih emang Kak Indra. Ini Indra Bruggman. berdasteran. Apa? Blasteran apa tadi Blasteran udah apa? udah dikasih tahu ada Belandanya. Belanda. Apa nenek Tasik. Nenek Tasik, Tasikmalaya. kakek Belanda asli. Indra Bruggman. Juara. Baju. Jualan baju. Jualan baju. Oh iya, Iya. tadi udah ngasih tahu ya ada jualan apa baju muslim ya. Baju muslim, jadi emang adik kakak saya tuh masing-masing punya brand muslim dan kita mulai dari 13 tahun yang lalu. Oh, bisnis keluarga. Bisnis keluarga, terus sekarang jualan mulai di e-commerce kan, udah lagi ini. Terus juga ya ada, kita sempat punya toko dulu di Tamrin, jadi setiap kali subuh itu Senin, Kamis itu dimana terkenal dengan hari pasar, orang-orang itu pada datang dari luar kota, jadi kita mulai subuh ke sana untuk bawa barang-barang, loading, taruh di toko untuk kita. Namanya apa sih kalau boleh tahu? Brookman Store. Oh, Bruggman Store. Ya. Indra Bruggman. Dan Tobi Top. Ada lagi? Bisa nggak ya Allah? Ada di samping dong. Ini apa Indra nih? Bruggman tidak suka suka anak anak kecil. Apa? Termasuk Oke, aku dong. itu apanya aku? Kamu emang anak kecil? Anak kecil, jangan panggil aku anak kecil, Paman. Anak Fajar. Kenapa tuh? Bentar, kalau kita ada sesuatu yang mengagetkan, kita kan harus bilang apa gitu ya. Oke. Kan aku udah, tadi aku udah apa jeng-jeng gitu biar kasih sinetron. Pura-pura kaget gitu ya. Kamu juga ya nanti ya Kak? Oke, Sama-sama aku dulu ya. belum punya anak nih. Iya, Indra Bruggman dia suka anak kecil. Apa? Oke, Biasanya kalau itu direkturnya orang India. kebetulan orang India juga. Sekarang siapa? Manda dulu. Manda. Oke. Indra Bruggman tidak suka anak kecil. Apa? So cantik loh. Loh, aku bukan anak kecil lagi kan aku udah dewasa. Pajar, sekarang Pajar. Oke, Indra Bruggman tidak suka anak kecil. What? What the hell me? Gak usah so pakai bahasa Inggris. Nggak usah Apa pakai bahasa aja Inggris. biasa. Tapi iya emang kenapa nggak suka sama anak kecil? Dulu ya sebelum punya ponakan, jadi anak kecil tuh kalau buat gue tuh kayak annoying gitu. Jadi kayak apa ya,
berisik gitu, berisik, loncat sana, loncat sini, pegang sana, pegang sini, udah gitu juga teriak-teriak, nangis-nangis, dan ibu bapaknya diamin aja gitu. Jadi gue makin kayak, gitu sama anak kecil. Sebelum gue punya ponakan, terus akhirnya gue punya ponakan, lihat mereka dari lahir, kita gendong-gendong, lihat perkembangannya, terus jadi kayak alasan untuk lebih semangat dalam hidup itu karena pulang ke rumah kita udah capek dan ketemu mereka-mereka yang lucu-lucu gitu ya, yang ada aja kelakuannya. Ya sama aku berarti ini ada ponakan juga ini lagi masih dalam kandungan. Itu boleh diangkat gak apa-apa? Iya, bener-bener ini enak. Kamanda duduk situ deh Kak. Iya bagus sih, gue jangan deket dulu deh. Apa kok kamarnya diusir Ya sih? biar Iya jangan deket-deket, mendingan deket sama Kak Indra kan. Emang soalnya kalau lagi hamil itu harus ngebayangin misalkan nih kalau kata orang-orang harus nonton yang misalkan cowok-cowok yang ganteng-ganteng gitu kan. Biar anaknya mirip gitu kan. Masanya gue ketemu dia mulu. Aku dari kemarin tuh udah amit-amit gitu loh. Makanya sekarang ada Kak Indra, terima kasih banyak ya. Biar nanti wajahnya kayak Indra Bruggman, baiknya kayak Fajar Setboy. Iya. Iya dong. Maaf, ada tamu. Siapa lagi nih? paman. Bukan, Paman udah lama gak datang. Astagfirullahaladzim. Kenapa lu nyebut? Hei, kenapa? Masuk dulu Pak, bentar Pak. Aduh, aku tuh udah enak loh ada Indra Bruggman di sini. Kok langsung kabur tadi ada kayak Ciki ya? Hei, bentar. Hah? Kok kalian sama? Rambutnya sama, potongannya sama. Coba bentar, coba berdua kasih muka set boy-nya. Hah, set boy. 1, 2, 3. Set boy-nya mirip banget sih. Jangan-jangan kakak adik. Mas Dede apa kabar? Iya, nggak usah salim sama gua kan udah di sini lu dari tadi. Kak Dede, Ya, ini ada apa kesini tumben? yang ngepel aja mau mana lagi emang itu? Kok mau ngepel? Oh Nggak gini. disuruh sama Bu Iya, Bos. ya Pak Bos sama Kenny. Dia Biar suruh nggak soalnya kan kecapean. kamu nggak boleh capek-capek kan. Jadi makanya. butuh ada yang ini bantu-bantuin. Ya OB kayak gitu ya. OB. Iya. Iya. OB itu adalah Iya orang butuh gitu. Kan kalau Orang butuh office boy. Oi. Bis boy. tapi office kalau boy. sebalikannya BO. Apa itu? Wah, aku disuruh. Wah, ada ya. Sebentar, Pak Dede kan mau ngebantuin di sini di rumah ini. Saya mau nanya aja, kenapa yang megang pelnya Ibu Manda? andanya megang aja lagi ya. Iya nih, jangan dong. Mas Dede, tapi sini dulu, duduk dulu. Saya mau nanya-nanya. Kalau misal mau bersih-bersih di rumah kan harus saya tanya-tanya dulu. Oh, di ini dulu, di interview, di Oh, tes iya, interview. Interview. Masa langsung, setahu saya, Iya. Mas Dede ini kemarin tuh sempat viral, sempat di restoran. Iya di restoran, biar restorannya rame, udah rame sayanya hilang. Nggak serius, tapi di sana masak kan? Di sana sebenarnya tuh bantuin dulu Kak, pertamanya tuh. Oh karena kurang dipercaya jadi bantuin dulu. Enggak. Gak langsung diangkat jadi pegawai tetap. Diangkat juga pertamanya. Oh. Suruh bantu-bantu, akhirnya tahu tentang SOP-nya di restoran, diangkat suruh megang ganti orang akhirnya. Oh. Sedih banget ya. semangat ya bang. Ya itu orangnya. Background dulu, background Oh, check dulu. Nah, backgroundnya emang cleaning service dulunya sih. Emang Iya. dulu awal. Awal mula memang kerja cleaning service. Wah. Di mana itu? Di salah satu stasiun TV di sana ada. Oh gitu. Terus kok bisa jadi syuting akhirnya? Nggak ada tukang es doger. Oh akhirnya butuh ada pemain tambahan, Betul, akhirnya disuruh jadi itu. Iya, disuruh jadi. Terus habis itu akhirnya dibercandain sama artis-artis yang Sama artis lain. yang lain. Sama Kang Sule sama Pak Jandre. Oh terus habis itu yang terjadi pas dibercandain, kamu juga merespon. Respon. Oh ngerespon, akhirnya jadi pemain tetap di sana. Pemain ganti-ganti juga sih Kak. Oh main ganti-ganti, tapi nggak apa-apa itu kan jadi rezeki Betul, kan. alhamdulillah. Tapi kan orang-orang jadi tahu Mas Dede pasti artis-artis gitu. Ya, Emang ada rezeki? artis loh sekarang nih. Iya. Keren. Ketawa Oh. dia. Asik ya, tapi kalau ngelihat perjuangannya Amin. Kak Dede ya, dari dulu sampai sekarang ya, banyak banget naik turun ya gitu loh. Parah. Tapi
alhamdulillah sekarang baik-baik semua. Baik-baik semuanya, alhamdulillah. normal. Alhamdulillah. Iya, saya waktu itu aku sempat dengar ceritanya Mas Dede juga waktu itu sempat drop kita semua sempat drop pas lagi zaman Covid ya. Betul, COVID. Pas lagi zaman Covid itu pasti lagi drop banget. Semuanya Semua pekerjaan susah banget loh dicari pas Iya. zaman Covid ya. Jualan susah ya kan. Terus habis itu mau masuk ke televisi waktu itu juga susah sekali karena kan memang ada SOP-nya gitu. Syuting nggak bisa sembarangan. Ya kan. Tapi pas zaman Covid waktu itu kerja. Jualan cireng. Oh, jualan cireng di rumah. Di rumah orang kan mikirnya pakai gerobak. Heeh. Saya dipikul padahal. Ada pakai gerobak, memenya ada di gerobak. Orang saya dipikul. Mas Dede ini lucu banget ya. Oh, Tapi Mas Dede udah makan belum sih? Udah Kak, Sedih udah. banget sih. Emang kurus doang, kurus. Jauh kan? Keamannya jauh kan? Enggak, kalau lu udah gendutan Mas Dede. Makan dulu ya. Ya boleh lah kalau disuruh makan mah nggak apa-apa. Makan dulu ya. Iya, iya. Boleh makan di sini, Bu? Boleh. Saya udah nyiapin makanan nanti. Kita makan bareng ya. Iya. Boleh. Ya, makan dulu sebentar. Nggak usah ngepel lah ya, makan aja lah. Udah nggak usah nanti. Tapi Mas Dede, makasih ya udah bawain. Lu ngepel. Doan. Ya udah, Belajar, ngepel. ya udah. Sapu sandri.